Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dengan layanan BK. Di mana hari ini yang tidak berangkat siapa? Nihil. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya ya, bisa itu. Oke, pada layanan BK kali ini Pak Guru nanti akan menampilkan beberapa sedikit permainan, yaitu tentang layanan resiliensi. Tetapi sebelum itu mari kita buat tepuk, ada tepuk semangat di kelas 9. Gimana biasanya? Tepuk semangat kayak gitu. Oke. Semuanya berdiri, tepuk semangatnya. Ayo, sebelum mulai satu. Coba yang keras, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, pada layanan BK kali ini Pak Guru akan sedikit memberikan permainan sebelum masuk ke materi terlalu jauh tentang grow mindset dan fix mindset atau daya lenting. Bukan hanya di olahraga yang ada lenting-lenting ya. Ternyata di BK juga ada daya lenting, daya tumbuh itu nanti. Tetapi sebelum itu Pak Guru akan sedikit membagikan yang namanya sedotan. Sedotan ini nanti kita buat permainan ya. Tetapi sebelum kita terlalu jauh, kita buat kelompok terlebih dahulu ya. Buat kelompok berarti 4, putri 2 kelompok, putra 2 kelompok. Dengan meja yang pakai meja apa enggak? Ditumpuk ya mejanya disusun. Oke, silakan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo. Ya, silakan. Mejanya dipepetakan. Silakan, mejanya dipepetakan. Kursinya di pinggir. Berarti untuk laki-laki berapa? 5 orang, 6 orang. Ayo cepat. Silakan putri berkelompok. Jadi 6 ya? 6 atau 7 ya? Iya, silakan. Mejanya kurang, apa mejanya cukup itu? Mejanya 4. Silakan mejanya 4. Di sini di ini kita gini. Yuk. Kelompoknya sudah terbentuk? Sudah ya? Ngadepnya sini. Oke, silakan, ada 4 kelompok. Pak Guru akan membagikan yang namanya apa ini namanya sih? Sedotan. Nanti sedotan ini nanti dibuat menjadi menara yang bisa berdiri. Paham ya? Oke, kita bagi terlebih dahulu. Iya, benar Bu. Iya.
Boleh, nanti sisanya bawa pulang. Oh, sini aja. Selamat bawa. Nanti dikasih lagi. Jangan. Silakan dibuka, silakan rancanglah menara yang kalian inginkan dalam yang bisa berdiri. Ini bisa kalian ikat, bisa kalian apa monggo, kalian. Plastiknya masih ada sih. Nggak apa-apa. Waktunya 10 menit untuk merancang menara. Apa? Nggak perlu ngarang itu kayak gini. Mau kesuwen referensi. Boleh digandeng-gandeng kayak gitu, boleh. Silakan. Ayo mulai, nanti waktunya habis 10 menit. Merancang, silakan dirancang. Buat menara yang bagus dan sekuat mungkin, karena bisa terjadi nanti menaranya dicoba dengan angin tornado oleh teman-teman. Iya, oleh lawan kelompoknya nanti kita buat angin. Kenapa hancur? Ayo rancang, buatlah. Semua ide dikeluarkan, semua angan-angan, semua rancangan, ayo. Dibuat kesepakatan ya, nanti mau dibuat seperti apa ya? Buat satu aja berarti menaranya. Boleh yang tinggi ya boleh, bagus dan tinggi serta kuat.
Ayo, sudah 5 menit. Ini
Waktunya 10 menit lagi. Oke, yang penting bisa berdiri. Pokoknya menara bisa berdiri. Lu main malah. Diikat pakai ini boleh, pakai itunya. Diikat pakai ini boleh, pakai apa? Sedotannya boleh. Diikat pakai sedotan boleh, Mbak. Ini nggak ada di sini. Karena ini lah polanya. Kita di sini. Ano kaya ka nag-jerpot? Tengah kerja tengah set. Iya, tengah. Menaranya pendek berarti ini ya? Nggak apa-apa, boleh, silakan. Ini sebagai apa dasarnya ini, Pak? Diikat boleh pakai sepe itu boleh Pak, untuk mengikat. Waktunya 5 menit lagi. Sudah sampai berdiri seperti apa nanti menara kalian? Diikat aja pakai itu, seperti itu. Ayo diperkuat pondasinya. Silakan. Loh, ini kok yang lain hanya melihat, nggak kerjasama? Langsung. Itu apa dasarnya, Pak? Untuk dasar ini? Sudah bisa berdiri menaranya? Ikut dari
Silahkan. Ayo, menit-menit terakhir, mari kita uji coba menara kita. Tepuk aja. Kita bisa berdiri menaranya. Tapi nanti bukunya dilepas ya. Oh, saya tutup ya bisa tuh berdiri loh. Nanti dulu kan bukunya pasang dulu aja untuk penguat.
Dua menit lagi. Seadanya nanti, seadanya aja nggak apa-apa. Ini kurangnya. Nggak masalah, orang timur itu nggak masalah. Yang penting jalan. 1 menit, 1 minute again. Ayo. Sudah ya? 4, 3, 2, 2,5, 3. Oke, silahkan kalian duduk masing-masing. Akan saya ambil gambarnya dulu. Mana menara? Biarkan dulu menaranya berdiri. Oke, senyum dong yang buat menara. Ayo, mana senyumnya? Satu-satu. Oke. Oke, ini gimana menaranya? Sudah di Mbak Is? Senyum dong. Ini sudah jadi menaranya. Masa gagal? Gagal lah, selesaikan. Ini sudah selesai menaranya, sudah ini. Ya, semuanya berdiri, dilepas. Apa yang terjadi biarkan terjadi di situ aja. Ya, penting berdiri dulu. Ya, cepat diikat bener deh. Oh, bener. Bener. Wes. Oke. Ya. Semuanya berdiri. Orang lucu, jangan terlalu acak aja, liar banget. Selesai ya? Semuanya berdiri ke sampingnya masing-masing. Samping lehernya masing-masing. Ini batal juga. Berdiri, silakan ke sampingnya masing-masing. Ya, ke sana Mbak. Sudah ya, berdiri ya, silakan berdiri lah. Silakan berdiri.
Sudah berdiri di sampingnya masing-masing. Setiap kelompok ambil buku 2 kamu. Perwakilan 2 damu niki rukun ora. Cepet. Ya, ini Mbak kamu ke temanmu. Sini ambil buku, dipasi. Silakan. Kalian boleh ngipasi dia. Ayo, kamu ngipasi dia. Nanti sebentar. Iya, enggak paling dekat enggak masalah. Ayo dikipasi cepat, pakai. Ya, oke. Coba. Dikipasi silakan. Biarkan nih, biarin. Terus. Oke. Siap. Ayo, kamu ngipasi sana. Ya sini ngipasi sini mas, dikipas. Ayo dilakuin. Kalau itu belum ditamu itu. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, ditata kembali kayak tadi. Biar oke, disingkirkan dulu terlebih dahulu. Oke. Bagaimana rasanya membuat menara tadi? Senang. Bagaimana perasaanmu? Senang. Ada kesulitan? Ada. Gagal dan gagal? Iya, perlu dicoba nggak tadi kalian? Anak sing akan mikir, anak yang akan utak-utak mikir. Anak yang mau bekerja sama akan terlihat tadi. Intinya apa? Bahwa ternyata ketika membuat menara itu mengalami berbagai macam kesulitan. Seperti di dalam hidupmu pasti mengalami banyak kesulitan, dan harapannya ketika kalian mengalami kesulitan, kalian punya kemampuan daya lenting atau resiliensi. Ini adalah jurus BK hebat yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ini hampir sama dengan seperti tadi. Dari permainan tadi bisa ambil kesimpulan bahwa manusia hidup pasti akan mengalami yang namanya masalah. Seperti halnya kita hidup. Nah, selanjutnya di dalam proses belajar dan tumbuh pasti kalian akan mengalami berbagai macam tantangan. Gagal. Kayak tadi membuat menara pun ada yang gagal. Uji cobanya gagal. Terus mencoba lagi, ya enggak? Ada yang putus asa. Tapi terlihat enggak sih? Saya melihat semuanya tadi bertumbuh. Dalam artian kalian punya daya lenting yang bagus untuk membangun sebuah menara. Nah, semua manusia pasti punya kesalahan. Semua uji coba pasti ada kesalahan yang membuat kita kecewa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa tumbuh
Seperti materi kita pada kali ini, tujuannya adalah bagaimana membuat daya lenting, daya tumbuh bagi diri kita, menumbuhkan rasa tumbuh atau menumbuhkan grow mindset, yaitu apa? Daya tumbuh, cara berpikir untuk membuat kita itu lebih maju lagi. Selanjutnya adalah apa sih fixed mindset ataupun pola pikir tetap? Dalam permainan tadi terlihat ketika kalian mutung bahasa Jawa nih, wis mencoba sekali gagal, orang dalam mencoba lagi, itu kalian berarti apa? Terjebak di dalam pola pikir yang statis tetap atau fixed mindset, pola pikir tetap. Di mana ciri-cirinya adalah apa? Menghindari tantangan, takut akan kesalahan, keyakinan akan batasan-batasan. Padahal kalian kreativitas tadi kan muncul banyak hal, membebaskan ide-ide dikeluarkan tadi. Nah, pola pikir tetap ini apa? Tapi harus dihindari oleh kalian. Karena apa? Semua manusia punya kemampuan yang lebih, punya kemampuan yang sangat-sangat hebat. Tetapi ketika pola pikirnya kalian fixed mindset atau statis, ya kalian tidak akan berkembang. Oke, kita masuk ke pola pikir berkembang. Pola pikir berkembang adalah keyakinan bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, latihan, dan pembelajaran. Pola ini menginspirasi apa? Ketahanan cara berpikir kita. Di mana contohnya adalah apa? Siswa yang ataupun peserta didik yang mempunyai pola pikir berkembang atau growth mindset, yaitu apa? Yakin akan bisa dandan, yakin akan bisa memperbaiki. Itu yang kedua, bisa menghargai usaha sekecil apapun akan dihargai. Jadi mau memegang apa namanya ini, sedotan tok, kita hargai, itu berarti ada upayanya. Terus belajar dari kesalahan. Nek wong berkembang itu belajar dari kesalahan. Oh ya, aku salah, saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Tetapi kuncinya satu, mengakui, oh ya saya salah, oh ya aku gagal, berarti saya harus mencoba lagi. Itulah cara berpikir apa, growth mindset atau pola pikir berkembang. Perbedaannya begini, ketika pola pikir tetap itu sama dengan gagal, pertumbuhan itu pasti membaik, dan kegagalan itu sebenarnya adalah pelajaran dalam hidup kita. Oke, manfaatnya apa sih pola pikir berkembang? Seandainya kalian memiliki dan kuat dalam pola pikir berkembang adalah apa? Kita akan selalu termotivasi ketika kita jatuh. Terusan apa? Kita bisa membangun kepercayaan diri dan endingnya sukses di masa depan. Itu growth mindset. Akan berbeda dengan yang fixed mindset. Selanjutnya, ketika kalian bisa mengembangkan growth mindset atau pola pikir berkembang, pasti pemikirannya positif, tidak pernah berpikir jelek, tidak negatif thinking, selalu berpikir positif. Terus dengan tantangan nggak takut, akan dirangkul tantangan itu, dicoba dan dicoba. Nggak merasa bersalah. Ketika kalian merasa benar sendiri, kan orang dirasa salah. Pernah menyadari itu enggak? Kalian tidak pernah merasa salah. Merasa ini benar terus, dan itu tidak akan berkembang karena tidak tahu kesalahan kita. Artinya kita sombong. Itu artinya kita sombong. Terus yang terakhir adalah menghargai usaha. Nah, implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah hidupmu nanti ketika meraih masa depan. Ketika kalian cara berpikirnya growth mindset, tumbuh berkembang, kalian akan menjadi orang yang sukses. Tetapi bagi kalian yang cara berpikirnya
mindset fix atau ajib, kalian dikatakan sukses karena apa? Tidak berani mengakui kesalahan, tidak berani melawan tantangan, tidak mampu menyelesaikan masalah, dan lain-lainnya. Itu adalah kesimpulan untuk growth mindset dan fixed mindset. Intinya perbedaan adalah kesuksesan dan perjuangan seringkali terletak pada cara berpikir kita. Dengan memilih pertumbuhan di dalam pola pikir yang kaku, sehingga kita bisa membuka pintu kemungkinan yang tidak terbatas. Maka bukalah cara berpikir kita, terimalah ketika kita kalah, kita salah, kita salah, terima, tapi untuk bangkit dan berkembang. Oke, di materi raw mindset dan fixed mindset ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya kira sudah cukup apa yang saya simpulkan tadi. Insya Allah semoga jelas. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.